Alhamdulillah malam ini subuh dari minggu depan kedua di bulan ini kita mengadakan kajian mengaji baru sebagai bentuk alim kita dan harapan kita untuk tercatat sebagai penuntut ilmu. Pulang-pulang dalam keadaan sakit. Makanya agar ilmu berkah. Jamaah alhamdulillah. Kalau sekarang bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin ya rabbal alamin. An Ubay bin Ka'b bersumber dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Dia semoga meridhai sallallahu alaihi wasallam. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sebuah Nabi, Qoma berdiri, Qoma Musa alaihissalam khatiban fi Bani Israil, fasu'ila ayyun nasi a'lam, faqala ana a'lamu, fa'atiqallahu alaihi idza lam yaruddat ilma ilahi. Artinya Qoma berdiri ya, atau bangkit berdiri. Siapa Musa alaihissalam khatiban berpidato. Khatiban kata halnya fi Bani Israil kepada Bani Israil atau di kalangan Bani Israil. Fasu'ila, kemudian ditanya siapa Nabi Musa alaihissalam, ayun nasi, siapa manusia itu a'lamu, lebih mengetahui atau pandai. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi dan Sulaiman, ya Nabi Musa ya Musa, Musa, akulah yang paling pandai. Silakan anak a'lam, akulah paling pandai. Fa'atiba, kemudian Al-Fatiha, kemudian menjelas siapa Allah, Gusti Allah alaihi atas Nabi Sulaiman, itu asal Musa idlam yaruda, ya idlam yaruda, karena tidak mengembalikan al-ilmah radul ilahi kepada Allah kepada pencipta. Jamaah rahimahullah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menceritakan pernah Nabi Musa itu pernah ya suatu kisah Nabi, Nabi seorang Nabi saja ya, jadi langsung dikasih peringatan ketika dia sombong. Ya, Nabi Musa pernah berkata, ayun nas, ya, siapa manusia yang paling pandai.
kita itu tidak boleh mengaku paling pandai ya, artinya paling pandai itu paling pinter siapa paling baca di antara kalian, aku maksudnya itu. Karena ayu nas siapa paling baca di antara kita, saya. Kita mengatakan apa adanya. Kalau memang dalam keadaan kalau memang kita bisa, ya kita betul-betul seperti padi, ilmu padi, semakin isi semakin artinya sehebat-hebatnya kita tengok kita lihat ramadan kita kayak gitu lah, mereka begitu tahu untuknya. Ini dalam kisah ini, dalam hadis yang Nabi menceritakan itu, menceritakan Nabi Musa, Allah langsung memberi teguran, fa'atiba, mencela, karena itu bagian dari kesombongan. Allah alam ya, terlalu sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai terhadap Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul husad. Berkata siapa Aisyah, berkata siapa Rasul, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali, sesungguhnya orang yang paling dibenci, ya, orang-orang yang paling dibenci ilallahi, di sisi Allah, ya, bagi Allah, itu al-aladul hisab. Al-aladu penentang, al-aladul khosim, ya, khosim, al-aladul khosim, penentang yang paling keras. Jamaah sekalian yang saya katakan, bahwa saya kalimat al-alad, ya, dengan tasdid, yaitu orang yang keras dalam penentang, dan al-khosim yang dikasroh dengan mengkasrohkan shotnya. Dua kalimat itu ketika al-khosim shotnya dikasroh itu menjadi penentang yang keras. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah penentang yang keras, ada yang benar, tiba-tiba itu lada baca ngeyel, ada seperti itu, lada baca ngeyel. Enak kalau dia tidak baca, merasa tidak baca, jadi lada bisa ngeyel. Kalau retorika berbicara luar biasa, seperti itu. Ada kan orang yang pandai berbicara, tapi ketika ditanya tentang sesuatu, tentang apa yang dia jelaskan, sebetulnya ini kebingungan. Allah di sini paling benci, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang penentang. Artinya kalau karena terbiasa orang berbicara kita nyela, ya. Ada misalnya orang berbicara ada orang nyela, kemudian dia bertanya itu tidak cukup sekali bertanya itu kan dalam kaidah itu ada pertanyaan yang memang kita kasih tahu ya Pak dosen juga
Banyak menjawab ketika itu ada pertanyaan tidak perlu kita jawab. Itu orang bertanya, padahal dia tahu apa yang tadi muyok bahasa itu. Nah, ini tidak perlu ditanya. Ketika dijawab, maka timbul pertanyaan baru lagi, jawab timbul lagi, jatuh lagi, itulah. Jadi Israel tidak ada. Contohnya di Al-Quran jelas surat di Sabudina ya bahwa itu kan di dalam itu menjelaskan ketika Bani Israil disuruh menyembelih seekor sapi. Nah kalau sapi yang cakap sapi yang warna ini yang warna ya, sapi warna yang warna apa, warna hijau, warna hitam, ada belajar putihnya enggak, ada mulai mulut menebak. Nah, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu ya, kita jangan suzon, kita berbaik sangka, tapi kita kering dalam kita bercerita. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari aladul khosim, pertanyaan yang khas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah bersumber dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miraku fil Quran kufrun. Al-miraku bersumber dari Abu Hurairah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu itu qala berkata siapa? Bersabda siapa Nabi? Al-miraq fil Quran kufur. Al-miraq perdebatan ya, fil Quran mengenai Al-Quran adalah kufur, mendekati kekafiran. Menurut ya, menurut orang kitab bukan berarti perbedaan dalam penafsiran, tetapi perbedaan dalam lafaz bacaan. Mungkin semakin tingginya ilmu, semakin mengerti tentang cara baca. Ya. Seperti qiraat sama ya. Kadang kita pernah mendengar mungkin buat duha walaili idza saja. Ketika kita dengar itu kalau tidak ada salah itu tidak boleh berbuat karena itu sudah ada rawinya. Ini ya, itu maksudnya. Dan perdebatan yang sudah jelas tafsirannya seperti itu. Kalau multi tafsir itu tidak apa-apa. Yang sekarang berdebat tentang bacaan cara baca yang memang ada banyak kitab yang meragamnya. Ini yang perlu kita bahas. Maka perlu juga nanti siapa yang akan di setiap minggu pagi bahas tentang tajwid seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu ya, dua hadis artinya dalam materi yang barusan dibahas. Pertama, kita diperingatkan atau kalau tadi ini kan anjuran dan peringatan. Jadi kita dapat teguran bahwa kita tidak boleh mengaku memiliki ilmu. Walaupun kita berilmu bisa tetap kita harus hati. Saya yakin juga kita semua, apalagi yang ini sebenarnya ada berbicara seperti itu di hadapan para ustaz. Presetnya kita lidah itu
baik kita ngaku buat salah. Kemudian kita ditegur kan oleh kita. Cuma kita ketika mengetahui dia salah, penegurannya itu tidak, kita juga menegurnya tidak ada orang. Ya, itu sebagai bentuk apa katakanlah kita berilmu. Ya. Kalau kita berilmu di depan umum, ada orang pidato, ada orang haji misalnya, salah, dalam materi salah, tapi setidaknya bukan karena kesalahannya. Kita menegurnya setelah acara selesai. Berbeda dengan seorang guru misalkan ngajari Al-Quran, ngajari tajwid, dia baca satu-satu ya. Si A baca, Bapak A baca, salah kita tegur, kan banyak. Itu tidak apa-apa, karena posisi kita di situ sebagai pengajar ilmu atau tajwid. Tapi misalkan orang tersebut lagi ngaji dan tilawah di depan hadirin dalam suatu acara, salah tajwidnya, atau kita naik ke podium salah, tidak boleh juga. Nah, itu peneguran ini atau kita ngasih sebagai bentuk evaluasi itu pas lagi berdua, ya kan? Atau kita ke rumahnya tadi kepleset, ya, gitu. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua seperti disebut tadi, Allah membenci yang namanya alat khasib, ya, artinya penentang yang khas, ya, penentang yang satu ngengkel konyol, ngengkel konyol. Kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, ya kita tidak perlu menjawab. Ketika sudah terjawab dia masih jawab, oh berarti ini di alat khasib, bagian dari ngeyel yang konyol tadi. Di alat khasib. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sudah sambil berdoa, mudah-mudahan diberi istiqomah ya, tujuan kita untuk sama-sama belajar ilmu, ya. Karena ilmu itu ya sangat penting, banyak. Jadi kita perlu berusaha. Saya sering bilang, sebab kita tercatat sebagai santri sampai sebagai mencari ilmu, ya. Maka kalau kita tercatat sebagai santri mencari ilmu, sebagai tolong ilmu, kalau kita kepleset, baca, segera. Ini Ustaz. Iya. Kepleset, maka perlu dia paling tidak. Kalau kita datang ke majelis ilmu yang sudah berilmu, dia pakai tajam, ya, ibarat pisau atau senjata itu asah. Nah, kita merasa ilmu kita. Ya salah satu sinar, artinya belajar berjamaah. Saking aku di rumah sambil buka dunia maya, medsos, sekali klik file isinya kita, file isinya makalah kita dulu, gitu kan. Saya yakin skripsi kita dulu. Kalau kan lagi film tesis kita dulu. Kalau yang masih baru tamat, ya masih ada, masih dikumpul nih. Seperti dari Kendari, ya. Jadi apa? Orang dikatakan itu, aku skripsi aku dulu nggak tahu malam kan disket biasa ada ya. Aduh. Ini kita kan aku
Berarti alat hasib. Kemudian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.